spesial. Ya hasilnya ya awet tuh penyelnya. Tapi kan kotor, Bu. Udah biasa sih mas, nggak kelihatan kotornya mas. Warnanya siapa ya, Bu ya? Biasa saya pakainya tuh warna yang spesial sih mas. Digoreng nggak udah warna masih tetap sama. Boraks pewarna tidak boleh digunakan, bisa menyebabkan kanker. Ada yang berasa nggak lengkap kalau makan tanpa kerupuk? Pasti banyak yang setuju. Mau itu makan nasi atau mie atau bakso sekalipun, kerupuk tuh kayak menyempurnakan apa yang kita makan. Nah, yang mau kita bahas nih, ada ulas kelompok kecil pembuat kerupuk nakal yang ngeracik kerupuknya berisiko banget buat kesehatan. Saksikan yang lengkap ya, Buser Investigasi. Renyah di mulut, racun di perut. Pagi-pagi kami memantau gerak-gerik seseorang yang jadi target. Kegiatan ini sengaja kami lakukan karena seorang kawan minta buat ngecek sendiri. Infonya ada perilaku nggak wajar dari orang ini dalam membuat makanan tertentu. Pantauan kami, target sedang mengolah bahan baku berbentuk gulungan bulat yang diiris tipis. Tapi pas diteropong lebih dekat, warnanya kok nyolok banget ya di mata. Nggak hanya satu, melainkan beberapa gulungan yang ada dipotong. Pokoknya warnanya ngejreng semua deh. Fokus aja dulu deh sama si Mpok yang lagi ngolah bahan baku ini. Ntar juga pasti kejawab endingnya. Si Mpok ternyata lagi bikin kerupuk. Terus bakal diapain tuh? Oh, rupanya mau dijemur sob di bawah terik matahari langsung. Telat deh kita datang ke sini. Tahu-tahu udah proses jemur aja. Nah, si Mpok sibuk ngadon di dapur sekarang. Gak banyak sih campuran bahannya. Dilihat dari awal cuma satu macam tepung aja. Gak tahu persis itu tepung apaan. Yang pasti adonan tepung itu cuma campur air yang dibolak-balik aja. Pas adonan udah mulai agak padatan dikit, si Mpok nambahin sesuatu bahan. Daripada cuma nebak-nebak, amprokin aja langsung si Mpok. Ini lagi diapain gitu? Ini lagi diulenin. Biar apa sih, Bu? Biar dibentuk lontongnya tuh mudah. Ya supaya jangan gerumpal di tengahnya tuh. Kalau gerumpal kan nanti di itunya tuh nggak matang. Di godoknya tuh. Kalau diulenin gini kan jadinya tuh merata. Tercampur merata. Ya bumbunya merata. Terus adonannya merata gitu. Kalau bahan udah nyampur rata dan adonan udah mulai padat, barulah adonan dibentuk bulatan memanjang mirip lontong. Proses pembentukan gulungan lontong ini juga susah-susah gampang. Intinya sih, bentuk lingkarannya dari ujung ke ujung mesti sama rata, biar hasil kerupuknya nanti sama besarannya. Tapi, fokus ngedadak buyar pas lihat si Mpok proses tuh kerupuk. Gimana ceritanya? Kok bikin gulungan kerupuk langsung di lantai sih, Pok? Bu, tapi bikin panjang-panjang kayak gini kok di lantai sih, Bu? Ya mau gimana mas, nggak punya ratakan yang ratanya. Di sini juga kan enak rata. Tuh bersih lagi, nggak ada yang pecah-pecah, nggak ada yang itu. Tapi kan kotor, Bu. Ya udah biasa sih mas, jadi ya nggak kelihatan kotornya. Ya memang sih, Bu, nggak kelihatan kotor lantainya, tapi kan nggak higienis, Bu. Ya kan nantinya kan direbus lagi. Sekarang kan masih mentah, nanti direbus lagi. Kalau direbus kan nanti kena air yang mendidih tuh kumannya kan pada mati. Asbun banget sih, Mpok. Kagak dipikir dulu. Ya kali ada jaminan kalau bakterinya bakal metong juga. Kalau dipakein alas rada mendingan sih. Lah ini adonan kerupuk langsung melantai gini loh guys. Cari penyakit sih, Mpok. Simpo tiba-tiba bikin kegiatan lain. Kali ini doi masukin air empang ke dalam panci. Terus direbus deh. Buat apaan ya? Ya ampun, ternyata air empang yang main jorok itu buat ngegodok adonan gulungan kerupuk yang masih mentah itu, sob. Asli, di luar nurul banget sih ini. Ini diapain lagi, Bu? Direbus supaya nakal. Supaya nanti disisirnya tuh gampang. Berarti ini bikin kayak cilok ataupun Iya, iya, sama. Itu bahannya juga sama kayak gitu. Cuman bedanya di bumbunya aja. Kalau ini berapa lama, Bu?
Ya kurang lebih 10 atau 15 menit yang matangnya supaya sempurna. Oh nggak lama juga ya Bu ya berarti ya? Lama. Nggak lama ya berarti ya? Iya. Sambil nunggu mateng, Simpo lanjut bikin adonan kerupuk lagi. Tapi ya ilfil gitu liatnya. Secara air yang dipakai buat dicampurin ke adonan, pakai rebusan air panci tadi. Gimana kagak ilfil? Air empang bos yang dipakai. Berarti pakainya air panas ya Bu ya? Iya. Kenapa Bu? Ya supaya dapat apa? Supaya bisa dibentuk, bisa diadonin. Kalau pakai air biasa sih Bu? Nggak bisa. Jadi air lagi nantinya. Apanya yang jadi air? Ininya. Tuh kalau airnya nggak mendidih kayak gini tadinya. Pas adonan udah mulai mengental, ada tambahan bahan lain yang tadi di awal-awal sempat kita pertanyakan. Itu apa tadi Bu? Oh tadi itu garam spesial. Loh bukannya tadi sebelumnya sudah kasih garam tuh Bu? Iya udah sih, tapi ini sih kalau saya ya bikin kerupuk tuh selalu dikasih itu supaya renyah, supaya nggak cepet nggak cepet kena angin lepek gitu tuh. Tapi memang sudah sering pakai itu Bu, garam itu Bu? Iya sering saya sih. Hasilnya? Ya hasilnya ya lumayan, jadi awet tuh kak, itu renyahnya. Jadi walaupun habis digoreng nggak cepet masukin ke toples kan, nggak masukin di plastik, nggak cepet lepek kena angin. Nggak cepat lemas melempem gitu ya? Iya Jadi masih tetap renyah ya Bu ya? masih. Gak butuh waktu lama, gulungan adonan kerupuk siap diangkat. Sudah pada ngapung semua ya Bu ya? Udah pada ngapung, jadi ini udah matang. Jadi kalau udah matang, irisannya udah matang kayak gini tuh. Jadi tinggal diangkat satu-satu, ditiriskan. Tapi jadi ngembang kayak gini ya Bu ya? Iya, jadinya ngembang, sama persis kayak cilok. Jadi nanti keringnya jadinya sebesar ini Bu? Enggak, ngurangin kecil, besarnya ngurangin. Kok bisa jadi besar seperti ini ya Bu ya? Soalnya kandungan airnya banyak. Nanti kalau udah dikeringin, udah ditiriskan, nanti ada kecil, nggak sebesar gini. Susut ya Bu ya? Iya. Balik ke adonan yang masih mentah. Kali ini Simpo bakal ngasih treatment untuk ngedongkrak daya tarik si kerupuk. Pewarna ternyata jawabannya. Penggunaan pewarnanya tergolong berani, mencolok abis di mata. Mencurigakan nih pewarna. Warnanya cerah ya Bu ya? Iya cerah. Soalnya biasa saya pakainya tuh warna yang spesial sih mas. Jadi gimana ya supaya kelihatannya tuh warna menarik gitu tuh. Soalnya ini kan buat kayak nasi goreng, buat ketoprak. Jadi warnanya tuh menarik banget. Memang harus dikasih pewarna berarti ya Bu ya? Iya. Nah ini tuh mas direbus nggak pudar warnanya. Nah setelah direbus dijemur nggak pudar warnanya. Nah setelah itu digoreng nggak pudar warnanya, masih tetap cerah. Kalau pakai warna yang spesialis. Berarti memang pewarnanya cukup kuat ya Bu ya? Iya, emang kuat. Kalau yang warna oranye tadi aja udah kelihatan ngejreng, yang ini lebih-lebih ngejreng lagi. Merah menyala bosku. Noh lihat, tuh warna nempel abis di tangan Simpo. Tapi tuh warnanya sampai nempel di tangan ya Bu ya? Iya. Ya, gampang nanti juga hilang, dibawa nyuci, dibawa apa sih hilang. Coba lihat tangannya Bu. Sampai merah banget gini ya Bu? Nempel ya Bu ya? Nempel. Proses lanjutannya sama kayak yang udah-udah. Dibuat bulatan memanjang. Dan area kerjanya tetap konsisten, kagak higienis. Langsung digarap di lantai. Itu adonan udah mirip pel aja. Berasa kayak sambil ngebersihin lantai cuy. Biar matang, standar sama, direbus. Dan ngerebusnya pun nggak bisa dicampur dengan warna lain. Maksudnya sih baik, biar nggak kelunturan.
Tapi ya gitu, air yang dipakai bekas rebusan sebelumnya. Masih soal pewarnaan. Kali ini si Mpok nyiapin 4 warna sekaligus. Buat apaan lagi nih, Pok? Ini buat warnain yang masih original, buat warna yang di luar. Nah, kalau yang di luar nanti hasilnya kayak gini, Mas. Tuh, ini yang udah matangnya, ini warnanya cuma di luar aja. Nggak full di dalam. Jadi dalamnya masih tetap Original. putih gitu ya, Bu? Iya. Ya? Berarti cuma untuk pewarnaan di bagian Bagian luarnya aja. pinggirnya. Iya. Kalau bikin kerupuk yang ini, prosesnya lebih simpel. Gulungan kerupuk setengah jadi cukup dicelupin doang ke pewarnanya. Asal pewarna udah nge-cover semua sisi gulungan kerupuk, itu udah cukup. Saking kuatnya pewarna yang dipakai, cuma sekali celup and nggak perlu rendam, warna langsung meresap ke bagian luar adonan kerupuk. Itu pakai pewarna apaan ya? Ini pewarnanya ini, Bu, yang bubuk ini, Bu. Iya. Kok pakai pewarna yang bubuk sih, Bu? Ya, supaya di adonannya tuh nempel, merekatnya tuh kuat. Kalau yang udah jadi, yang ada di toko-toko tuh nggak nempel, cuma warnanya tuh pudar, nggak secerah ini gitu. Maksudnya yang cair, Bu? Iya, yang cair tuh nggak nempel di adonannya tuh. Kalau ini sih kuat nempelnya tuh, direbus, terusan dijemur, sampai datang digoreng lagi tuh tetap aja warnanya cerah terus. Nggak berubah berarti, Bu? Ya? Nggak berubah. Boraks pewarna tidak boleh digunakan, bisa menyebabkan kanker, bahkan bisa menyebabkan kematian. Sepintas kalau lihat adonan kerupuk setengah jadi ini emang menarik banget. Tapi masalahnya belum tahu persis nih termasuk jenis pewarna. Food grade kah atau enggak nih? Kerupuk setengah jadi ini harus didiamin seharian dulu biar agak mengeras. Jadi lebih gampang motonginnya nanti. Buat ngejar jualan harian, si Mpok gercep nyiapin proses lanjutannya. Ngegoreng kerupuk yang udah kering. Ada yang digoreng, ada yang belum digoreng, tapi kebanyakan sih yang belum digoreng. Cuman yang digoreng buat yang di warung-warung tuh minta diisiin, buat cemilan gitu tuh. Di warung-warung rumahan minta diisiin. Oh, berarti langsung ya ke pedagang-pedagang makanan itu ya, Bu ya? Iya. Tapi nih pas minyak goreng udah mulai panas, ada something yang ikut nyemplung. Ini lilin kan? Nggak salah lihat kan gue, Sob? Coba perhatiin deh, yang tersisa cuma tali sumbu lilin aja yang diangkatnya. Itu artinya lilin tadi udah meleleh, nyatu bareng sama minyak panas. Ampun dah. Di atas minyak panas yang udah dekil, saking dipakai berulang-ulang itu, kerupuk terus digoreng. Hanya hitungan detik, kerupuk langsung mekar. Dan bener aja, kerupuk nggak ada lunturnya sama. Jadi, sehari sebelumnya, gerak-gerik si Mpok sempat masuk pantauan kami. Pas doi mampir ke sebuah toko bangunan, yakin bener kita, tuh pewarna dibeli si Mpok di sini. Jadi ingat omongan si Mpok soal ini. Ini kayak gini belinya gampang, Bu? Gampang, nggak banyak di toko. Itu kan nggak di toko di sembarangan sih, cuman ada gitu. Berarti di toko kue ada dong, Bu? Nggak ada di toko kue, nggak ada. Khusus tokonya. Berarti ada di toko khusus gitu? Iya, di toko khusus. Urusan jual-menjual kerupuk dipasrahkan ke suaminya. Sebuah lapak didatangi, entah model nitip atau dibeli langsung, tapi yang pasti satu kantong dagangannya ditaruh di sana. Bisa jadi emang udah langganan. Tapi pertanyaannya, kalau modelannya kayak gini, masih amankah ini buat dimakan? Terkait dengan bahan pengawet, pewarna, penguat rasa, dan sebagainya itu harus ada studi toksisitasnya terlebih dahulu, Mas. Apakah memang bahan pengawet, pengenyal, atau pewarna ini memiliki efek yang merugikan bagi kesehatan atau tidak? Apabila itu memiliki efek yang merugikan, itu biasanya tidak
direkomendasikan ditambahkan ke dalam bahan makanan. Efek yang akut mungkin kita bisa menyebabkan diare, mual, muntah atau gangguan pencernaan, dan efek jangka panjangnya yang tidak diinginkan memang bisa menyebabkan kerusakan beberapa organ, dan itu juga nantinya bisa menyebabkan kanker, bahkan bisa apabila sudah terlalu lama dikonsumsi dan sudah menumpuk di dalam tubuh dalam jumlah yang besar bisa menyebabkan kematian. Kalau mau nyari kerupuk yang super gurih dan enak, datang aja langsung ke rumah Ibu Susi Angelia di Kalipucang, Brebes. Di sini Bu Susi fokus olahan kerupuk yang dibuat dari campuran telur asin. Rasanya nggak usah ditanya, juara punya. Lah, wong usahanya udah dirintis dari 6 tahun lalu. Soal kualitas nggak usah diragukan lagi. Apalagi produksi kerupuk telur asinnya juga kerap menjuarai perlombaan di berbagai event UMKM. Semua keberhasilannya memang bukan tanpa alasan. Dalam proses produksinya, Ibu Susi selalu memilih bahan baku yang berkualitas, termasuk telur asin yang dijadikan bahan campuran utamanya. Kerupuk telur asin yang dibuatnya butuh waktu yang nggak singkat, paling nggak sekitar 2 hari lamanya. Semua ini dilakukan untuk menjaga konsistensi kerupuk telur asinnya. Kerupuk ini dijamin hanya menggunakan bahan alami tanpa ada campuran bahan kimia berbahaya apapun. Wajar kalau pesanannya bukan untuk lokalan saja, melainkan sudah merambah hingga keluar Pulau Jawa. Saya menjaga kualitasnya, Mas. Yang pertama itu pemilihan bahan yang bagus, yang baik, yang berkualitas. Dan ini akan mempengaruhi hasilnya juga, karena saya ingin pelanggan puas dengan hasilnya. Apalagi dalam proses. Ketika proses pun saya tidak sembarangan, tidak menggunakan bahan tambahan pangan yang berbahaya. Seperti pengenyal, pemanis, perasa, ataupun pengawet. Saya tidak menggunakan itu semua. Kalaupun nanti kerupuk saya bentuknya itu persis kayak telur, di tengahnya kuning, itu pun saya akan pasti memakai pewarna yang aman untuk makanan. Untuk pewarnanya, Mas, saya pakai pewarna aman untuk pewarna makanan, bukan pewarna yang untuk tekstil atau pewarna kimia. Karena dengan menggunakan bahan yang aman, hati saya tenang. Ketika saya menyajikan produk saya dinikmati oleh konsumen, dan saya tidak ingin konsumen saya itu teracuni ataupun beranggapan bahwa produk saya tidak aman. Ketika saya menghadirkan produk saya dengan bahan yang aman, semuanya akan berkelanjutan, kontinu, dan konsumen merasa senang. Nggak perlu ekstrim sih sampai nggak makan kerupuk cuma gara-gara lihat tayangan ini. Kan cuma ulah segelintir orang aja. Yang penting selalu hati-hati saat membeli dan pastiin kita beli dari penjual yang terpercaya. Booster investigasi kami akhiri sampai di sini. Thanks for watching. Saya Joy Astro. I'll see you around.